Hai teman-teman, di video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang periode dan aliran sastra dunia. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, komen, and subscribe. Materi pertama yaitu bagian A, periode sastra Eropa Lama. Beberapa hal penting sebagai ciri sastra periode kuno di Eropa. Yang pertama, beberapa karya sajak epos yang masih terpelihara yaitu ciptaan Homerus yang berjudul Ilias dan Odyssey, yaitu cerita tentang perang Troya dan penggambaran Odysseus dari Troya ke Yunani. Yang kedua yaitu genre yang paling dipentingkan adalah epos atau puisi epik atau puisi pahlawan, tragedi atau drama yang berisi hal-hal yang menyedihkan, komedi atau drama yang menghibur, lirik atau puisi yang berisi subjektivitas penyair. Yang ketiga yaitu banyak pengaruh ahli filsafat dan negarawan Plato dan muridnya Aristoteles. Bagian B, periode klasik lama Romawi. Pada masa ini adalah periode klasik sastra Romawi, sedangkan perkembangan teater Romawi sudah berlalu. Horatius terkenal dengan gagasannya tentang seni persajakan. Yang pertama, decorum. Decorum yaitu harmoni sebagai persyaratan persajakan kesastraan. Yang kedua, natural atau ingenium dan ars. Karya sastra yang baik dihasilkan oleh penyair yang berbakat, bawaan dan teknik ars kepengarangan. Yang ketiga, utile dulci, yaitu manfaat dan kenikmatan. Melalui teks karya sastra, penyair mengupayakan dan memadukan manfaat kenikmatan. Bagian C, periode sastra abad pertengahan di Eropa. Penulisan sastra pada periode ini pada awalnya masih tertulis dalam bahasa Latin dan juga bahasa rakyat, terutama pada negeri yang sudah lama memiliki tradisi sastra non-Latin. Hal yang penting dalam sastra pada masa ini yang pertama, jenis teks walaupun terdapat perbedaan, namun terdapat persamaan dengan teks yang disebut sastra. Yang kedua, munculnya aliran sastra romantik dengan gagasan adanya kelompok teks sastra tersendiri. Ketiga, dalam kesusastraan modern barat abad ke-19 di Eropa dan Amerika, berkembang sastra aliran romantik. Selanjutnya ada periode Renaissance. Zaman ini adalah periode kehidupan kembali budaya klasik secara historis. Tahapan Renaissance sebagai berikut. Yang pertama, Renaissance mulai abad ke-14 di Italia. Yang kedua, pada tahun 1531, sarjana Italia yang bernama Skelet merumuskan 3 kesatuan yang harus ditaati oleh penulis drama. Dan yang ketiga, pada abad ke-15 Renaissance menyebar ke Eropa Utara dan Barat. Dan yang terakhir, Renaissance adalah transisi ke abad modern. Selain menolak unsur-unsur abad pertengahan, mereka membangkitkan cita-cita dan sikap-sikap modern. Berikut ada periode realisme. Penggunaan realisme bertentangan dengan idealisme, romantisme, tetapi dekat dengan naturalisme. Ciri-ciri karya sastra realisme yaitu yang pertama, objektivitas, gambaran alam, peristiwa yang dialami manusia dan masyarakat. Kedua, pragmatisme, yaitu menampilkan kebenaran seperti yang ditemukan, dilihat, didengar, dan dirasakan. Sesuatu yang dekat dengan masa kini yang berada pada masa karya suatu sastra diciptakan pengarang. Bersifat empirisme, yaitu mengungkapkan peristiwa yang berdasarkan pengalaman dan roman dalam novel realisme. Selanjutnya ada periode modernisme. Periode modernisme, alasan munculnya modernisme dalam sastra. Modernisme dalam sastra timbul karena adanya kritik terhadap realisme. Penekanan modernisme dalam sastra, karakteristik penting dalam modernisme sastra. Yang terakhir ada periode pasca modernisme. Pasca modernisme adalah gerakan abad akhir ke-20 dalam seni, arsitektur, dan kritik yang melanjutkan modernisme. Termasuk dalam pasca modernisme adalah interpretasi, skeptis terhadap budaya sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fiksi, dan kritik sastra.